Sakit turnamen. Wow. Jumlah poinnya sama. Bisa juara 3, juara 4 nih. 3 besar lolos ke turnamen final misalnya. Terus yang juara 4 sama 3 poin sama, tapi 3 menang karena killnya lebih banyak. Itu baru sakit banget ya. perih banget. Oke lah, kita bakal langsung fokuskan saja diri kita ke Erangel. Karena ini adalah map hari ini yang pertama dimainkan untuk perhitungan poin total di PMPLZ Final Season 1. Iya, kita bakal sampai beberapa tim sudah mulai turun ke arah bawah, di mana Talent sudah mulai menuju ke arah Milta Power dan sekitarnya. BTR harus turun dari farm juga. Dan kemarin udah aman sih. Menurut gue kemarin nggak ada yang terlalu rusuh juga di awal-awal. Kecuali mungkin dari tim Onyx yang tabrakan dengan Illuminate dan Rozok ya, itu mungkin sedikit rusuh juga di awal-awal. Dan beberapa tim lain juga nggak ada terlalu fight-fight untuk memperebutkan kota ya. Morph pun ngambil kontainer tuh nggak pakai acara kekerasan. Yes. Damai mereka ngebagi kota. Banget. Turun. Kecuali Erangel pertama. Erangel pertama mereka nggak fight kan. Cuma musuhnya ada yang turun, bergeser. Iya, maksudnya di Erangel yang kedua kemarin, Morph lebih tenang lagi mainnya. Iya. Karena tiba-tiba daerah Gergopol Kosong Container semua. sama perumahan itu kosong banget. Tapi gua nggak ngelihat Morph turun di arah Gergopol. Di mana Morph turun sekarang coba? Sabar. Gue tidak Ya, melihat minimapnya hilang. Morph-nya turun Iya. di arah Gergopol tadi. Gergopol, dia kemana kok gitu ya? SMB kah? Wah, ada Dragon Ball kah? Wah, Bohika menjadi ini nih, Bezita dari ini belakang. contoh nih, kalau misalnya Ryzen ya, game terakhir lagi mengamuk. Nah ini, Iya, kayak jadi gini Super rambutnya. Ryzen gini ya. Iya. Apalagi sekarang Ryzen kan cat rambutnya kayak coklat keabu-abuan apa coklat. Kata abu-abu agak blonde dikit udah kan. Eh, Agak blonde ya. Hah? Oke, skip. Dan kita Skip. bakal menuju ke arah Onyx yang berpindah scrapping. Ini area-area sekitar Pochinki ya. Ya betul banget, mereka bakal bermain scrapping apa ya, ekstrim juga. Dan ini harus berhati-hati karena ini masuk ke area BTR juga. BTR suka turun ke sini dan ini harus berhati-hati banget untuk Onyx. Jangan sampai mereka tabrakan dengan BTR di awal-awal. Bukan mereka sengaja nggak tabrakan ya, tapi kan namanya sama tim Indo ya kita berharap jangan sampai mereka saling menumbangkan dah. Betul. Dan Kecuali udah last circle. ya, gue juga berharap bahwa penontonnya makin ramai nih. Karena viewer milestone-nya dari tadi terus diingatkan untuk teman-teman supaya bisa tembus di atas 300.000 viewers secara total. Dan kalian bisa mendapatkan hadiah box atau crates yang akan masuk di mailbox in-game kalian pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2020. Betul, dan kita bakal lihat kali ini dari pergerakan. Milbase. Oh, Milbase Akhirnya ada yang ngisi ya. ya. Ya akhirnya. Galacticos Ya, kali ini. gue kira Onyx lo bakal ngisi SMB. Ya. Kalau nggak Onyx, gue kira Morph. Saya Morph zaman dulu waktu masih di WAW. Turun di SMB. Turunnya. Cuma kan balik lagi in-game leader mereka sudah berubah. Iya. Sudah bukan yang dulu lagi gitu. Jaxing membawa gameplay Morph menuju ke bagian Gergopol. Iya, mirip-mirip dengan permainan EVOS zaman dulu. Betul. Ternyata jantung atau nafas dari sebuah tim tuh tergantung dari IGL-nya loh. Emang iya sih, kayak menurut gue ya. IGL pindah kemana? Itu tim bakal mirip dengan tim sebelumnya. Dan kita bakal lihat dari tim Onyx ya, sedikit ke pick off oleh tim Box. Sedikit kesusahan dan KP memberikan sedikit covering fire untuk seorang Nick yang langsung mengumpet dan langsung proning ya. Dimana Luis kali ini punya angle yang sangat-sangat enak di high ground untuk menembak ke arah Onyx. Ya, dan untungnya Nick berhasil mendapatkan lower ground yang agak sedikit dalam supaya dia bisa melakukan healing tapi nggak ada first aid kit sama sekali. Dia hanya bisa healing dengan pelan menggunakan bandage yang sekarang kondisinya udah tinggal 5. Kayaknya dia bawa 10 bandage tadi atau 8 bandage. Dan gue bingung nih cara Nick diselamatkan gimana ya. Kecuali dari KP atau Matthew dari samping bisa ngenokin Luis. Yes, dan sebelum ada backup juga dari pemain box. Dua Karena gue orang ngelihat di minimap udah ada player box yang bakal nge-follow up. Lois sebenarnya kalau mau di-pick ini agak mudah karena dia tidak ada defensive armor dan juga helm. Oh ini Matthew nih. Ya, dia bakal nge-flank sebelah Nah, kiri langsung ini diamankan dia. begitu aja. Kami berhasil mendapatkan satu flank yang sukses dari Onyx. Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim box. Sementara dari Pimai berusaha untuk menyelamatkan diri. Ada spray dari arah belakang cukup sekarat dan terjatuh. Dua pemain dari box sudah mulai tertekan. Onyx menguasai jalannya fight di arah perbukitan ini. Itu dia dari Onyx langsung ngebalikin keadaan dan dari box hampir tumbang loh. Tinggal 2 player lagi mereka masuk ke areanya BTR. Ini bahaya banget. Mereka bisa kejepit dengan mudah oleh Onyx dan juga BTR kalau mereka sampai tahan terlalu lama. Dan sekarang kita bakal dari boxing memisahkan Loki dan juga Huiga bertahan melawan gempuran dari landak Kuning Indonesia kita. kali ini.
Dan KP juga udah mulai menyeberang jalan. Huiga bakal keluar dari arah broken shake-nya. Harusnya bisa kelihatan angle shot akan sedikit terbuka. Tapi dari Alvirlo dia bakal nge-flank sedikit. Matthew bakal membuka jalan ofensif untuk menuju ke arah box gaming. Huiga sudah mulai proning bertemu angle shot. Tapi bakal kelihatan Matthew tertembak. Tidak bisa mengecek karena dari Loki. Dia berada di balik batu yang tidak terdeteksi sama sekali. Bahkan Matthew langsung di pick out. Tapi ada trade yang terjadi. KP berhasil mendapatkan satu orang lagi. Last man standing. Hanya menyisakan Loki di balik batu. Tidak ada udang di balik batu. Tapi ada Loki di balik batu yang bakal dipush sama 3 landak ini. Ya kita bakal lihat dari landak kali ini nggak menunggu untuk memangsa, tapi akan memangsa kotak dari Vietnam kali ini. Pelan-pelan lemparan bom dari Loki akan menuju ke arah Onyx, tapi belum terlalu sampai, sedikit jauh lemparannya dan sepertinya dari Onyx akan sangat berhati-hati. Huiga pun mulai bleeding out. Dua angle berbeda, KP dan juga dua anggota Onyx lainnya, Virlo dan juga Nick sudah memiliki kuncian maut terhadap seorang Loki. Betul, ini udah di-press dari 3 arah, flank 2 sisi, KP di bagian sebelah lower groundnya, sementara Alvirlo datang dari arah high ground. Loki hanya bisa ngepron di arah batunya, sedikit berkamuflase dengan batu, tapi sepertinya angle shootnya sudah mulai di-lock. Alvirlo sedikit melakukan spray dan akhirnya Nick yang menjadi eksekutor untuk memulangkan box ke arah lobby. Berbang 4 poin untuk 1-1 ya, dan ditukar adalah Matthew. Gue rasa worth it nggak worth it sih. Tergantung cara Onyx menahan placement mereka sekarang gimana. Karena Omong Kasar 4 kill, lu nggak butuh kill lagi untuk bertahan ya. Kecuali lu mau nambah pundi-pundi poin dengan kill. Kalau dia nahan ke 6 besar aja, itu 10 poin. Itu poin yang lumayan banget untuk keluar dari slide kedua ya. Dan masuk ke bagian slide pertama. Cuma perjalanan mereka masih cukup panjang. Shot. Dan nice shot bisa diambil di sini sama Bir, dan kayaknya tim Secret harus pulang guys. Oh, ini satu player ya guys, kayaknya Matoy deh. Matoy itu tipikal, kalau tim Secret dia main selalu 3-1. Bentar, kayaknya Illuminate bakal ikutan perang nih guys. Kalau ibaratnya Illuminate perang, oh Illuminate bakal ikutan perang nih, gue yakin banget nih. Karena ini timing yang pas banget itu untuk Illuminate untuk bisa perang, karena dia udah kehilangan satu player. Di sini RRQ juga tadi dia habis perang, dan kalau dia dapat info, oh itu benar-benar greedy banget dari Godar sini. Mungkin dia terpaksa untuk ambil kendaraan di situ guys. Dan Godar langsung cabut di situ, dan Illuminate kayaknya nggak bakal engage ya guys. Nah di turnamen itu yang paling penting, gue lanjutin dulu yang sebelumnya tadi guys. Kita ngomongin soal rotasi. Untuk mendapatkan gameplay yang rotasi cepat, berarti kita harus kontes dulu di kota-kota Rozhok, Skull, Pochinki. Karena menurut gue kalau kalian turunnya di ujung, George Paul, Milta Power, Novo, Milbes, Kameski, Zarki, pokoknya yang ujung-ujung, menurut gue itu nggak make sense gitu kalau kalian mau rotasi cepat, karena turun aja udah jauh, gimana kalian mau rotasi cepat, kalian mau perang pakai apa? Jadi untuk step paling awalnya, hari pertama, biasanya mereka tuh udah pada gontok-gontokan lah, ibaratnya lah. Gontok-gontokan untuk tahu kayak, oke ini rumah gue, karena apa? Karena gameplay gue, karena playstyle tim gue tuh rotasi cepat gitu. Nah untuk teaming, menurut gua di sini kalau turnamen itu dari zaman PUBG PC pun juga selalu kostumnya sama. Misalkan dress code-nya kemarin Pempel itu hitam. Sekarang Pempel yang sekarang dress code-nya putih. Jadi semua player itu sama persis. Palingnya cuma beda di skin helm, gua nggak tahu ya diperbolehkan apa enggak. Cuman kalau Pempel kemarin tuh skin helm tuh masih boleh kalau nggak salah. Skin helm senjata masih boleh, tapi kalau untuk kostum itu masih putih semua gitu menurut gua. Nah, kalau menurut gua tadi Illuminate mencoba mendapatkan 1 atau mungkin 2 knock dari RRQ baru bisa di-push. Karena dia nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kill feed tadi, itu kalau misalnya kalian perhatiin, itu benar-benar jelas banget bahwa nggak ada satupun member dari RRQ yang knock. Jadi menurut gua itu resiko banget kalau Illuminate mau nge-push. Kecuali ketika tadi tim Secret itu bisa knockin 1 atau 2 player dari tim RRQ, dia akan lihat gitu, oh RRQ knock sama tim Secret. Oke, mereka baru kelar perang, mereka sekarat, mereka masih revive, masih heal, masih setup defense lagi, dan gue akan bisa nyamperin gitu kalau misalnya gue jadi Illuminate. Tapi kalau misalnya nggak ada info yang masuk bahwa kalau RRQ itu ada yang knock, menurut gue sedikit risky untuk Illuminate untuk bisa nge-push. Kenapa? Karena kita lihat saja juga Illuminate berada di posisi ke-8, poinnya juga cuma 36, dan untuk ngelawan tim RRQ yang ada di posisi ke-1 menurut gue itu agak sulit ya sebenarnya. Kita lihat juga di sini ada Morph, dia udah ambil shelter. Kalau Morph itu dia tetap stay di George Paul, gue agak bingung gimana caranya dia bisa dapetin shelter. Karena seperti kita tahu, George Paul itu ada di sisi kiri atas map gitu. Dan gimana caranya dia bisa rotasi langsung masuk ke arah shelter. Dan menurut gue itu cepet banget sih. Gue ngerasa, gue prediksi juga kayaknya sih Morph nggak turun di George Paul sih menurut gue. Karena, apa ya, karena
kejauhan gitu menurut gua. Oh, please jangan sampai ketabrak. Suksi. Belok, itu teman kamu sendiri ya. Tolong guys, ini satu bendera Indonesia guys. Oke, sini Tubi mencoba nge-push juga ke arah GC. 1 melawan 4 di sini, berani banget ini. Dari kelihatannya dia akan bisa kemana-mana sih. Dia akan coba nge-push di sini, gak dilakuin. Oh, headshot. Jump shot yang baik banget dari Deadshot di sini. 1 melawan 4 ya guys ya. Dia pede banget. Sedikit pick kiri dari Nongbim, dia langsung di hit lagi di sekarang dan gue ngerasa Deadshot di situ open banget. Dia nice banget. Nggak bakal kena sih seharusnya sih. Wow, dan Ryzen juga bisa mendapatkan 1 knock ke arah Hijrah ya, dan belum bisa terconfirm killnya. Dan udah langsung dikonfirm aja sama Microbo ya tadi dari sisi di kiri bawah layar ya, layar kalian. Dan menurut gue ini zonanya ke arah mansion shelter sih ini. Ini daerah shelter, prison, bisa juga ke Boya Senayan menurut gue. Mungkin sedikit susah karena nggak ada map yang selalu ditampilkan, tapi untuk Ryzen bisa terculik sama Rensky di sini. Oh no, please. Oke, ini zonnya ke arah backflip nih, Boya Senayan nih, rumah backflip nih. Nah, buat kalian yang mungkin belum bisa membayangkan map ke arah mana, ini menurut gua karena dia kelihatan sedikit ya itu ya, di rumah L ya, di bawahnya shelter. Seharusnya zonanya nggak jauh-jauh, ngebantingnya ke arah rumah backflip. Rumah backflip itu ada di bawah ya saya. Disebut orang rumah heaven atau apa, tapi gue nyebutnya rumah backflip ya. Pokoknya rumah yang ada bukitnya, yang bisa naik ke atas atap rumah L. Nah, itu namanya rumah backflip gue sebutnya. Dan menurut gue sih, kayak sebenarnya tim-tim Indonesia itu, ini kita buka-bukaan aja guys ya, karena gue dulu pro player, kita tuh ada meeting antar tim. Jadi setiap kali kita mau mewakili Indonesia melawan tim-tim luar, kita bukan teaming, tapi at least janjian supaya kita nggak saling bunuh. Kayak, oke, ntar Nick bisa take down sama Madara di sini. Nick juga ada masih knockout, dan kayaknya bakal sulit banget sih untuk Onyx untuk bisa nge-revive. Dan lagi-lagi Onyx harus main di luar zone guys ya. Ini menurut gua Onyx itu rotasinya sedikit terlalu lambat sih. Gua nggak tahu apakah mereka masih ada bug parasut atau enggak. Tapi kalau memang mereka udah nggak ada bug, seharusnya Onyx itu bukan tim yang rotasi lambat sih, karena Onyx bisa sukses di PMPL Indonesia pun menurut gua karena dia rotasi cepet. Defense Onyx tuh kuat banget. Pokoknya kalau ada tim yang bisa nabrak, oke, kita lihat sini. Ya, ini adalah rumah backflip ya yang diambil sama Orange, tim nomor 5. Ini Tubi enak banget sih menurut gua. Ini luar biasa enak. Ada tim juga bisa masuk di kanan bawah. Di kanan bawah itu ada sedikit perbukitan dan juga batu-batu yang bisa dipakai. Tapi kalau misalnya memang zona kebanting ke arah kirinya mansion, menurut gue itu akan sulit banget kalau orang dari masuk di kanan bawah. Di tempat BLCK sekarang, tim nomor 6 itu juga ada sedikit bukit juga, itu bisa diambil. Ada di kiri bawahnya tim Orange, tapi kayak kelihatannya dia langsung nge-push kah? Atau enggak? Oh, kita lihat di sini, YG coba nge-push di sini, 4 lawan 4. Ini sebutnya rumah toko guys ya, mungkin buat kalian baru, kalau gue nyebutnya rumah toko, kita lihat dia langsung nge-push di sini. 3 melawan 4 sini, spray. Dilakukan oleh Tubi Kufet di sini belum bisa mendapatkan siapapun. Ada satu player juga yang udah terknockdown, belum bisa di revive. Capo mencoba lompat di sini, dia nggak jadi lompat. Dia lompat tapi dia nggak bisa. Reload. Oh, hampir ya. Itu penting banget guys. Nah kalau sabar kita tahan dulu nih selesai guys. Ini Yudu mau coba nge-push rumah L dari tim KOG. Oh, dia naik. Fredo, kamu tidak melihat, dia naik, dia coba nge-heal, dia langsung di-cook, dimasak matang-matang, belum bisa mengenai siapapun di sini. Masih ada konsep di atas atap dan kayaknya 2 melawan 3 cukup sulit. Ada Drax juga yang masih di-smokin aja dan kelihatannya antara mereka, nice banget granat dari konsep di sini guys. Kita lihat guys ya, kalau udah turnamen, aim itu 11-12. Yang menentukan adalah timing dan juga kemampuan kalian untuk granat. Kalau kalian jago granat, granat. Kalau kalian jago granat itu chance kalian buat menang perang itu jauh lebih tinggi sih menurut gua ketimbang kalian jago aim ya. Jago lempar granat tuh lebih baik daripada kalian jago aim menurut gua. Karena gak semua orang bisa kalau lempar granat. Kita di sini Sup, dia masih bingung aja antara dia mau back off atau kayaknya kelihatan dia bakal back off sih guys. Agak sedikit aneh juga kenapa, karena KOG itu bukan tim yang back off kalau dia perang ya. Dia tipikal tim-tim yang memang YOLO banget dan bener-bener kayak dia all in ketimbang dikabur. Tapi let's see.
Kita akan lihat aja guys. Oh, spray red dot dari manfaatnya sini biasa mendapatkan konsep di sini guys. Langsung di secure kill sama Fredo. Dan Onyx tadi udah masuk ya guys ya dari sisi kirinya Yudu sekarang ya. Itu open field. Gua akan bantu kalian bayangin. Open field ada sedikit pepohonan dan juga ada deep kecil dan menurut gua, oh, jumper. Apakah dia akan nge-push sendirian di sini guys? Wah, luar biasa si Yudu nih. PD-nya lagi di ubun-ubun guys. Luar biasa, dia langsung mencoba turun. Ada beberapa granat. Oke, kita lihat sini. Jumper sendirian. Dia kayaknya nggak tahu sih. Oh, jumper. Tidak dengan step. Bos, apakah hampir saja kayak jumper bisa membalikkan keadaan dari bos di sini ya. Kita lihat di sini. Dia masih stay. Dia akan mencoba nge-heal. Sob juga bisa ter-take down. Dan di sini dia akan nge-push nih. Karena dia dapat info pasti di jumper. Itu push aja cuy. Sekarat dia. Kita lihat di sini. 1 melawan 2. Dan ini nggak baik banget sih buat Yudu sama konsep sih. Sama KOG sih. Karena kedua tim ini lagi bagus lah ibaratnya performanya. Coba cek, gue cek dikit aja. Sisi kiri dan kanan sudah di lockdown dan akhirnya KOG harus dipulangkan guys sebagai tim urutan ke-13 di sini guys ya. Oke, Orange juga join the fight dan ya sesuai dengan perkiraan gue sebelumnya, zona itu nggak jauh pasti dari rumah backflip sih kalau zona kayak tadi harusnya sebenarnya. Akan sedikit lebih baik kalau observer itu nampilin map sebenarnya, cuman nggak apa-apa, gue akan bantu kalian untuk membayangkan kira-kira tuh zonanya akan di mana sih. Kira-kira prediksi apa sih yang harus kita buat kalau kita main turnamen? Kalau kita pemula, kita baru mau belajar turnamen nih ibaratnya. Kita lihat sini, Orange belum mendapatkan 1 kill pun ya. Dan itu membuat gue berpikir sih kayak kenapa. Padahal spot yang dimainin sama Orange sekarang itu benar-benar bagus banget sih padahal sih. Kayak seharusnya dia akan sedikit lebih berani gitu. Kayak dia punya tempat high ground, nggak akan ada yang bisa nge-contest dia. Dan kalau dia bisa naik ke atas atap sebelumnya ya, di early game, dia akan bisa dapetin beberapa kill mungkin at least. Gue nggak expect sini Orange akan dapetin 0 kill ya. Biasanya tim-tim yang ngambil di rumah backflip itu akan dapetin 2 atau 3 kill at least. Di sini Morph akan coba, itu benar-benar open field banget sih. Di sini Morph mencoba main di luar zone guys. Dia akan ngegunain 4 mobil sebagai barikade guys ya. Buat kalian juga yang baru nonton, jadi mobil itu bisa dipakai buat barikade. Biasanya itu mobil UAS guys, bukan Dacia atau buggy karena itu terlalu ceper ya. Biasanya itu mobil UAS, tinggal kita pecahin bannya dan itu akan bisa jadiin coveran gitu. Dan ini adalah deep yang gue maksud sebelumnya. Langsung diambil sama YG dan kelihatannya Orange akan kehilangan spot. Kita lihat juga sini RRQ akan duel melawan Morph di sini. Morph di sisa 3 player doang. Spray dilakukan oleh RRQ, bagus banget guys. Bisa men-take down G9 di sini. 3 player dari RRQ akan mencoba meratakan Morph. Spray through the smoke, belum bisa mendapatkan siapapun di sini dari D2E. Reski masih mencoba heal aja dan kelihatan di sini Morph akan sulit banget karena 1 melawan 3 Zabrol. Apakah dia bisa balik keadaan di sini? JXC akan di end, Zabrol masih ke-prone dan Morph harus pulang ke arah lobby guys. Dan menurut gua kalau misalkan ada deep kayak gitu, sebaiknya gaya main BTR kemarin ya untuk di Erangel pertama atau Erangel kedua gue lupa, itu lebih tepat sih. Jadi kalau misalnya kita mau mainin sedikit slope atau deep kecil, bentar, Rennie, spray. Kita tahan dulu. Di sini Big Boss bisa mendapatkan BTR kayaknya cuma tersisa sendirian di sini guys. Ryzen tersisa sendirian di sini. Apakah Super Ryzen bisa membalikan keadaan? YG knock 2, tersisa 2 player di sini. Ryzen cuma tinggal sendirian. Dia masih nge-prone di balik Dacia. Kayaknya Microboy nggak akan bisa sih, dan Microboy akan mencoba mungkin mencari info di sini terhadap tim YG ya. Kelihatan bakal susah banget sih. Di sini hanya tinggal Ryzen tersisa guys melawan 3 tim Thailand dan juga 1 tim Malaysia ya. Kita lihat di sini Microboy bisa di kill steal kayak sama Orange di sini. Ryzen masih di luar smoke, dia masih aman di luar zone dan dia akan gunain smoke itu untuk tapi Ryzen dapat zone ya guys ya. Kalau dia punya banyak smoke, dia akan bisa survive sih menurut gua guys. Menurut gua. Kita lihat sini Ryzen. Gua berharap Ryzen punya smoke sih. 10 gitu. Oh, Ryzen di spray dari belakang. Aduh, nggak apa-apa guys. It's okay. Nggak apa-apa guys. Masih game pertama guys. It's okay, nggak apa-apa. Santai, belum panas. Santai ya guys ya. Santai. Biasanya kalau misalnya habis buka puasa tuh ntar pada semangat semua mainnya. Santai aja guys. Oke, kita langsung fokus aja balik lagi ke game. Dan masih ada 7 tim ya dengan 18 player. Dan di sini Yudo akan masuk dari sisi kanan guys. Dan ini gak banyak coveran yang bisa gua ambil lah. Bisa diambil ya kelihatannya. Karena itu open field banget. Seingat gua nggak ada bener-bener ini open field banget sih. Tim yang punya fortingan paling rapi, dia punya 4 kendaraan, itu menurut gua dia akan keluar sebagai at least minimum top 3 guys ya. Kita lihat di sini Fredo
coba memarkir kendaraannya ya di batu, dan RQ juga coba rotasi, dan kita lihat di sini RQ, oh dia ketemu deep kecil guys, dan ini cukup sulit guys karena kalau misalkan tim nomor 7 dan 4 itu dia coba masuk, itu akan bisa digranati sih. Coba kita lihat sini guys, Ernie langsung dapat nombim di sini, langsung aja dipulangkan ke lobby. Ini kita masih lihat aja guys ya. Wah ini YG bagus banget sih setupnya sih. Orange juga nggak kalah bagus juga setupnya. Dia di high ground dan dia kurang masuk ke bawah sih menurut gua sih. Ini ada beberapa analisa yang bisa kita keluarin ya nanti ya. Kita lihat granatnya bagus banget dari EQ di situ dan langsung aja dipulangkan ke lobby. YG tersisa 2 member ya di sini. Dia 2E dengan perolehan 3 killsnya di sini. RRQ ini kuat banget sih, gua nggak tahu kenapa sih. Gua nggak tahu kenapa di Pempel kemarin mereka nggak sekuat ini loh untuk di Grand Final. Tapi mereka benar-benar on fire banget dari hari pertama dan konsisten banget, dan RRQ benar-benar mengerikan banget sih setelah mereka masukin bir ya. Itu kuat banget sih RRQ sekarang, luar biasa. Smoke setup yang dilakukan oleh Arni di sini, mencoba masuk ke dalam zone, coba masuk ke dalam teman-teman di sini. Kita lihat di sini, Pino masih di luar zone, akan coba di spray sama Astro tapi masih belum bisa mendapatkan kill sini. Orange tersisa 3 player di sini. Kita akan lihat zone kemana guys. YG tempatnya bagus sih. D2E menurut gua performanya juga lagi bagus banget di hari pertama. 11-12 sama G9 ya, karena biasanya D2E itu nggak begitu perform gitu. Kalau misalkan G9 perform, D2E juga nggak begitu perform, dan juga bekerja sebaliknya. Tapi untuk di Pempel kali ini, dua-duanya tuh benar-benar lagi on fire banget sih. Benar-benar kayak saudara kembar tuh kayaknya memang punya apa ya, kayak misteri tersendiri gitu loh, kayak dibanding sama teammate biasa menurut gua. Makanya player kembar itu di PUBG menurut gua lumayan bagus ya, kayak KKAD, Zabro sama Rensky, Luxi Zuxi ya kan. Manparang kita lihat di sini, dia akan coba ambil dari sisi kiri batu ya guys. Kita akan lihat di sini guys. Semua tim harus jalan sih. Kita akan lihat guys, ini gua nggak bisa prediksi siapa yang menang sih, karena semua tim harus jalan, dan kita akan lihat guys siapa yang lebih jago untuk nangkap Garaga guys. Itulah yang bakal menang menurut gua. Kita akan lihat di sini. Orange memarkir keadaannya, di spray langsung sama Manparang, dan ada kesalahan yang dibuat sama Orange ini guys. Dan seharusnya Orange nggak jalan sih, karena dia ada di sisi zone yang paling kecil, dan menurut gua seharusnya dia lebih sabar sedikit sih. Bentar, error. Oke. Tolong. Lagi seru-serunya ini. Oke. Aman. Kita lihat. Wah, kalau kayak gini sih YG sih enak banget. Dia akan third party ini. Manparang berhasil mendapatkan 2 player dari tim Orange di sini. Menyisakan 1 player doang, dan Araki still looking strong di sini guys. Yudu masih mencoba ngepron masuk, dan kalau timingnya Yudu tepat nih, dia akan bisa dapetin chicken sih menurut gua di sini sih. Kenapa bukan RRQ? Karena ini tergantung ya. Kalau memang tim-tim itu pada agresif, seharusnya RRQ itu bisa ke pitch down sih, bisa ke sandwich sih menurut gue di sini. Kita lihat di sini, karena RRQ benar-benar dari tadi dia yang nembak terus. Yudu akan mencoba mendapatin. Kita lihat spray terus smoke dari RRQ di sini. Belum mengenai siapa di sini guys. Kita lihat ya. D2E mencoba spray lagi, belum bisa mendapatkan siapapun. Orange bisa mendapatkan 1 Fredo, Terminator Yudu, dan harus dipulangkan ke lobby Yudu di sini guys. Dan ini sayang banget sih. Kita lihat sini guys. Kalau ini YG-nya ofensif ya, kalau YG-nya ini agresif, menurut gue seharusnya RRQ ini ke sandwich banget sih. Kita lihat guys. Jadi yang dari tadi yang perang itu benar-benar cuma Yudunya doang gitu. Kayak benar-benar gue menyayangkan kenapa YG ini nggak perang guys. Karena kalau kita pengen mendoakan tim Indonesia untuk naik, ini RRQ mesti apa ya? Mesti pulang duluan menurut gue guys. Karena dia bisa mendapatkan poin lagi. Dia dapat 8 kill, top 3. Dan zonanya kan kelempar tengahnya di Orange ya, kelihatan di sini. Yes, di sini kita lihat. Kita akan lihat sini RRQ mulai PD, spray dari si kiri di YG. Orange mencoba mendapatkan 1 player dan harus pulang ke arah lobby guys. Harus puas di posisi ketiga. Revive coba dilakukan terhadap Ernie, dan kelihatan di YG pasif banget loh. Halo, kalau kamu lihat kill feed, kamu tahu harusnya kalau dia tuh knock, kenapa kamu tidak jalan? YG kamu jangan, dia pasif banget. Sayang banget sih. YG ini kalau dia pede ya, dia bisa mendapatkan kill banyak banget ya harusnya di sini tadi.
Dia bisa ketika Yudu perang sama RRQ dia ikutan, ketika RRQ barusan perang juga sama YG dia juga bisa ikutan. Nih YG harusnya bisa dapat berapa ya? Tambahan 4 kill lah minimum at least. Sama Chicken kalau udah kayak gini udah susah sih. Karena RRQ posisinya high ground sini guys. Sayang banget sih. YG ini dia menyanyiakan keadaan untuk bisa dapet chicken cuy. Atau at least ada yang ngambil pohon lagi di situ. Jangan kepron dua-duanya di situ. Sayang banget sih. Kalau dia let kill feed, harusnya dia tahu kalau arah kita di knock 1 sih. Dan dia akan coba jalan sini dan terlalu telat nih menurut gua. Dan another chicken dinner for RQ Athena di sini guys. Ada sedikit tambahan yang pengen gua jelasin kalian ya sebenarnya. Kalau kita lihat tadi posisinya Morph sama posisinya RRQ, kita akan ngomong kayak gini aja. Kalau kita mau main di luar zone, harus banget, wajib banget untuk ngelawan, untuk ngehajar tim-tim yang ada di belakang kita dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya coba kita analogi seperti ini. Kalau misalkan kita main di sebuah